Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zaki Abdul Raffi dengan NIM 22338142. Saya akan mengerjakan tugas besar dari Bu Fitrah yang dengan mata kuliah Mekanika Kekuatan Bahan, di mana tugasnya yaitu mereview video dari link yang telah diberikan Bu Fitrah, yang judulnya yaitu beban kombinasi. Pertama yaitu beban kombinasi merupakan kombinasi dari dua jenis beban atau lebih yang bekerja pada struktur. Yang pertama ada beban aksial, gaya yang bekerja sejajar dengan sumbu longitudinal suatu objek atau struktur, seperti kolom, balok, atau batang. Gaya ini dapat berupa beban tarik atau beban tekan, dan mempengaruhi kekuatan dan stabilitas struktur. Yang kedua ada beban puntir, gaya yang menyebabkan objek melilit atau berputar, biasanya sebagai akibat dari torsi. Dalam mekanika, puntiran mengacu pada distorsi atau deformasi pada benda yang terjadi karena adanya gaya puntir. Yang ketiga ada beban lentur, beban yang menyebabkan suatu benda mengalami lenturan atau menekuk. Umumnya disebabkan oleh gaya yang bekerja pada jarak tertentu dari titik acuan. Menghasilkan momen lentur ini adalah gaya yang menghasilkan efek lentur, yang bisa menyebabkan suatu benda berputar di sekitar titik tertentu jika tidak tertahan dengan baik. Yang keempat ada beban lintang, gaya atau beban yang bekerja secara horizontal atau melintang terhadap sumbu struktur. Beban ini dapat menyebabkan pergeseran atau gesekan pada struktur, terutama pada balok atau elemen. Struktur yang lain mendukung beban tersebut. Nah, di sini ada kolom balok yang dapat kita selesaikan dengan rumus gaya aksial dibagi dengan luas penampang. Dan, dan selanjutnya ada saf atau beban puntir. Dapat kita selesaikan dengan rumus torsi dikali dengan rho atau massa jenis dibagi dengan J, momen inersial polar. Nah, selanjutnya ada beban lentur dan beban lintang. Tegangan fleksural yang dialami beban beam sigma sama dengan negatif M dikalikan Y dibagi dengan momen inersia. Sedangkan beam yang dikenai beban lintang, tegangan geser yang dialami beam adalah sebesar V dikalikan first moment of area Q dibagi dengan I dan dikalikan dengan T. Nah, beban kombinasi itu yaitu mencari state of stress atau kondisi tegangan yang dialami oleh material pada struktur. Langsung saja kita bahas contoh soalnya, yaitu sebuah beam prismatik dengan penampang persegi panjang ditumpu dan diberikan beban 150 kilonewton. Tentukan state of stress di titik X pada penampang section AA tersebut. Titik X terletak sedalam 50 mm dari permukaan atas beam. Nah, kita harus mencari dahulu yang pertama yaitu gaya reaksi tumpuan A dan B. Yang kedua kita harus tahu dulu gaya reaksi internal atau gaya di dalam section AA. Selanjutnya kita harus tentukan tegangan-tegangan yang bekerja di section AA. Dan dari situ kita bisa menentukan state of stress di titik X pada penampang section AA tersebut. Nah, penyelesaiannya yaitu sigma FY sama dengan 0. Kita beri positif dengan arah ke atas. AY ditambah BY dikurang 150 kilonewton sama dengan 0. Kita beri tanda dengan bintang 1. Nah, selanjutnya ada sigma M di titik A dengan tanda positif dan arahnya berlawanan dengan jarum jam. BY dikalikan 3M dikurang 150 kilonewton dikalikan dengan 2 meter sama dengan 0. Nah, hasilnya yaitu BY sama dengan 100 kilonewton. AY sama dengan 50 kilonewton. Selanjutnya ada sigma FY sama dengan 0 dengan tanda positif panah arah ke bawah. V dikurang 50 kilonewton sama dengan 0. Maka hasilnya V sama dengan 50 kilonewton. Dan sigma M di titik A sama dengan 0. Dengan tanda positif dengan panah yang arah yang berlawanan dengan jarum jam.
M dikurang 50 kilonewton dikalikan dengan 1,5 meter sama dengan 0. Maka M-nya itu 75 kilonewton meter. Dan kita masuk ke sesi yang ketiga yaitu mencari tegangan tegangan fleksural di titik X. Maka hasilnya yaitu sigma X ya, hasilnya yaitu sama dengan min negatif 22,222 megapascal. Dan selanjutnya ada first moment of di area titik X. Tegangan geser di titik X yaitu 0,926 megapascal. Nah, dari sini kita bisa menentukan state of stress-nya. Adegan normal tekan 22,222 megapascal akibat bending. Dan tegangan gesernya yaitu 0,926 megapascal akibat beban lintang. Nah, baik, terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan dari video tersebut. Mohon maaf apabila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.